I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 atas nama Ali Bahroni akan menjelaskan tentang kajian bina diri anak tunagrahita. Bina diri ini mengacu pada suatu kajian yang bersifat pribadi, tetapi memiliki dampak dan berkaitan dengan human relationship. Disebut pribadi karena mengandung pengertian bahwa keterampilan-keterampilan yang diajarkan atau dilatih menyangkut kebutuhan individu yang harus dilakukan sendiri. Bila ditinjau lebih jauh, istilah bina diri lebih luas dari istilah mengurus diri, menolong diri, dan merawat diri. Karena kemampuan bina diri akan mengantarkan anak berkebutuhan khusus ini dapat menyesuaikan diri dan mencapai kemandiriannya. Kemudian anak dengan tunagrahita. Jadi tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan pada umumnya. Kondisi ini biasanya terdeteksi sejak masa kanak-kanak, tetapi bisa pula muncul ketika dewasa. Adapun penyebab utama dari kondisi tunagrahita masih belum diketahui secara pasti. Namun beberapa kondisi ini bisa meningkatkan resiko terjadinya disabilitas intelektual. Yang pertama ada infeksi otak yang terjadi sejak bayi lahir, kedua bayi lahir prematur, dan ketiga bayi tidak mendapatkan cukup oksigen selama proses persalinan. Selain berbagai resiko yang telah disebutkan, ada beberapa penyakit pada anak yang dapat meningkatkan resiko disabilitas intelektual, yaitu Down syndrome, epilepsi, atau Fragile X syndrome. Terima kasih. Kajian pembelajaran. Metode yang digunakan oleh kelompok kami ialah pembelajaran dengan secara langsung, mengingat bahwa siswa didik kami adalah anak dengan penyandang tunagrahita atau keterbelakangan intelektual. Tentunya diperlukan media pendukung pembelajaran lainnya seperti alat untuk bina diri dan prakteknya sekaligus. Nah, tentu kita semua tahu bahwa seperti apa alat untuk bina diri. Kayak misalnya sabun. Kalau sabun itu kan digunakan untuk mandi, habis itu rinso digunakan untuk mencuci, dan lain sebagainya. Dan bahasa pembelajaran yang digunakan sebaiknya dikemas dalam bentuk permainan agar minat belajar bina diri pada peserta didik lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Mubarak. NIM saya 211F10-345. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin D, yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu dilakukan oleh psikolog, teman-teman ya. Hasil penelitian psikolog itu sangat penting sekali bagi anak tunagrahita tersebut. Itu untuk melakukan langkah yang tepat gimana ke depannya. Dan hasil penelitian itu akan dijabarkan dan diperoleh dari wawancara pada narasumber, observasi secara langsung, serta dokumentasi proses pembelajaran yang sedang berlangsung di kelas tersebut. Hasil observasi secara langsung, deskripsi kemampuan intelektual anak tunagrahita ringan, hambatan yang dialami guru itu di kelas ketika menyampaikan materi pelajaran kepada anak tunagrahita, dan upaya guru untuk meningkatkan kemampuan intelektual anak tunagrahita tersebut. Anak tunagrahita memerlukan bimbingan dari orang tua, orang-orang sekitarnya, dan dalam menjalani proses perkembangan agar ia bisa dan lebih mandiri
dan beraktivitas secara normal sesuai kemampuannya, dan tentunya semua itu perlu dukungan dari orang tua. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan ini, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang beralih ke hasil dan pembahasan. Adapun pembahasan dari Bina Diri Anak Tunagrahita dari kelompok 7 ini, kami menggunakan dua objek anak. Yang pertama ialah Ferdi sebagai objek untuk bina diri potong kuku dengan baik dan benar, dan yang kedua ialah Ridho dengan bina diri mencuci piring dan memasang kancing baju, seperti itu. Adapun untuk bina diri dalam aspek kebersihan badan, yakni memotong kuku, tujuannya ialah melatih anak agar anak dapat merawat kukunya. Yang kedua, memberitahu anak pentingnya menjaga kebersihan badan, dan yang terakhir ialah mencontohkan kepada anak kebiasaan baik yang dapat mempengaruhi pola hidup juga kesehatan hidup tentunya. Sasarannya ialah motorik halus dan keahlian merawat diri. Adapun langkah-langkah pelaksanaan, yang pertama menyiapkan alat, yang kedua adalah memperkenalkan alat dan kegunaannya, yang ketiga mencontohkan atau mempraktikkan langsung, dan yang terakhir membiarkan anak praktik sendiri dengan pendampingan kami. Adapun waktu durasi yang kami lakukan kemarin itu ialah 15 menit, dan pelaksana ialah teman sekelompok kami yang bernama Putri Ayu dan Novi Udin. Adapun hasil akhirnya, anak hanya dapat memotong satu kuku saja, yakni kuku jempol. Kuku jempol kan yang paling gede, dan setelah itu dia tidak mau lagi untuk memotong kukunya karena mepet dengan waktu pulang. Belum waktu pulang, dikarenakan Ferdi ini memiliki kebiasaan yang disiplin. Waktu pulangnya itu setengah 11, dan itu masih jam 10 dia udah siap-siap untuk pulang, seperti itu. Dan memang kata guru kelasnya kebiasaannya seperti itu. Adapun yang kedua, bina diri dalam aspek membersihkan benda yang telah digunakan. Objeknya dalam Ridho, yakni mencuci piring. Tujuannya ialah melatih anak agar anak dapat membersihkan barang yang telah digunakan. Yang kedua ialah menjelaskan kepada anak mencuci piring dengan baik dan benar. Yang terakhir ialah mengajarkan kepada anak bagaimana cara merawat benda sekitar dengan baik dan benar. Sasarannya ialah motorik halus dan keahlian membersihkan barang yang telah digunakan. Langkah-langkah pelaksanaannya ada 4, yakni yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yang kedua menjelaskan fungsi hidup bersih, yang ketiga mencontohkan cara mencuci piring yang baik dan benar, dan yang terakhir praktik langsung dengan anak. Waktu kemarin kita mempraktikkan ini ialah 20 menit, dan pelaksananya teman sekelompok kami Putri Ayu dan Novi Udin. Dan hasil akhirnya, keterangan akhirnya ialah anak dapat menirukan cara mencuci piring. Hanya dapat menirukan cara cuci piring, tapi untuk kebersihannya dia masih kurang karena tidak menyeluruh. Setelah kami biarkan gitu, setelah kami mencontohkan cara mencuci piring yang baik dan benar kan menyeluruh, tapi setelah kami biarkan dia sebanyak 3 kali, dia belum bisa menyeluruh, seperti itu. Dan yang terakhir ialah bina diri memasang kancing baju. Adapun tujuannya dari ini ialah melatih anak agar dapat memasang kancing bajunya secara mandiri. Yang kedua, memberitahu anak tentang penampilan yang baik agar elok dilihat. Dan yang terakhir ialah menjelaskan kepada anak pentingnya hidup mandiri. Sasarannya ialah motorik halus dan keahlian memasang kancing pakaian. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama menjelaskan manfaat hidup mandiri. Yang kedua ialah mencontohkan secara perlahan memasang kancing baju, dan yang terakhir praktik langsung dengan anak. Waktu yang saya gunakan kemarin itu 15 menit, dan pelaksananya saya sendiri, dan hasil akhirnya ialah anak dapat menirukan memasang kancing baju dengan benar, walaupun tidak semuanya benar. Jadi memerlukan sedikit proses agar dia perfect dalam bina diri. Dan perbandingan antara teori dengan yang terjadi di lapangan, berdasarkan teori, anak grahita adalah anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan mental
dan intelektual sehingga dapat berdampak pada perkembangan kognitif dan perilaku adaptifnya. Seperti tidak mampu memusatkan pikiran, emosi tidak stabil, suka menyendiri dan pendiam, peka terhadap cahaya dan lain sebagainya. Memang berdasarkan lapangan yang kami jalani kemarin, berdasarkan yang terjadi di lapangan dan yang telah diamati oleh kami, memang benar adanya bahwa anak grahita adalah anak yang mengalami hambatan dalam aspek intelektualnya, non-adaptif dan pendiam. Untuk sikap dingin atau pendiamnya itu kami lihat pada adik Rido, ini anak pertama yang saya sampaikan tadi itu. Dia memiliki sikap yang sangat disiplin sekali. Namun dengan segala kendala yang dimiliki anak grahita dapat diatasi dengan baik apabila mendapatkan tempat yang cocok untuk mereka. Contohnya ialah Ferdi dan Rido di SLB Patrang. Mereka sedikit demi sedikit dapat meminimalisir perilaku-perilaku yang menampakkan bahwa mereka adalah grahita. Namun seiring berjalannya waktu, saya sangat yakin sekali apabila penanganannya sangat tepat, mereka akan tidak terlihat lagi sebagai anak grahita meskipun itu persentasenya hanya sedikit. Dan demikianlah pemaparan dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.